Kak Adi, perkenalkan saya Dia Victoria Niska dengan NIM 243030500310. Di sini saya akan mempresentasikan hasil respons saya, yaitu soal bagian A atau tugas A, yaitu sistem manajemen perpustakaan terintegrasi. Saya mohon izin baca soalnya ya Kak. Di sini itu kita bagian soal ini tuh disuruh ngebikin manajemen perpustakaan, sistem manajemen perpustakaan dengan menggunakan dengan ada 6 fitur, yaitu yang pertama ada suatu data dan variabel, yang dimana menggunakan array list atau multidimensi array untuk menyimpan data buku, yang dimana buku itu harus memiliki atribut judul, penulis, tahun terbit, ISBN, dan status tersedia atau dipinjam. Lalu ada lokasi dasar, yaitu ada tambah buku baru, ada hapus buku, ada edit informasi buku, dan tampilkan daftar buku. Lalu ada algoritma pencarian, yaitu berdasarkan judul dengan sekuensial, berdasarkan ISBN dengan binary. Selanjutnya ada algoritma pengurutan. Algoritma pengurutan di sini itu judulnya harus berdasarkan ascending dan tahun terbitnya itu descending. Dan fitur kelima itu adalah fitur peminjaman dan pengembalian, yang dimana membuat algoritma untuk mencatat peminjaman buku dan hitung denda keterlambatan menggunakan percabangan. Nah, selanjutnya ada algoritma tambahan, yaitu implementasi algoritma divide and conquer untuk mencari buku dengan harga termurah dan termahal. Jadi untuk programnya ini Kak, di sini sudah saya buat di Iqbal Collab. Nah, yang pertama di sini dia ada import library. Di sini untuk library yang dipakai adalah import library datetime sama import OS. Lalu di sini ada untuk programnya sih ada kelas tiga kelas gitu. Yang pertama ada kelas buku, kelas catatan peminjam, sama kelas perpustakaannya. Di mana untuk kelas buku itu dia nyimpan informasi detail bukunya yang diminta pada soal, yaitu harus ada judul, penulis, tahun, ISBN, ketersediaan bukunya dengan nilai true, dengan di sini saya ada buat harganya, yang dimana harganya ini nanti untuk algoritma divide and conquer nanti. Ini itu buat nampilin informasi bukunya aja biar jadi terstruktur, jadi bisa dilihat dengan rapi. Lalu selanjutnya ini tuh untuk mencetak si tampilan informasinya ini nanti. Untuk selanjutnya di sini ada catatan peminjaman, yang dimana untuk catatan peminjaman ini tuh dia nyimpan aktivitas pinjam bukunya, kayak nyatat informasi peminjam, ISBN yang dipinjam, tanggal pinjam, dan tanggal kembalinya. Terus ada juga di sini catat pengembalian ini untuk mencatat pengembalian buku. Jadi dia akan nyatat waktu pengembalian bukunya, dan ada di sini ada hitung durasi peminjaman itu untuk menghitung berapa hari bukunya telah dipinjam, dan ini juga untuk menghitung dendanya nanti. Selanjutnya di sini ada kelas perpustakaan, yang dimana di sini ada uh, array list untuk menyimpan data buku. Di sini ada data bukunya bentuknya array list, terus catatan peminjaman juga array list, dan di sini ada denda per hari. Nah, di sini denda per harinya adalah 5.000. Jadi kalau misalnya uh, untuk waktu peminjaman di sini kan diaturnya adalah 7 hari. Kalau misalnya 8 hari, maka 7 hari tambah satu hari denda, yaitu 5.000. Berarti 5.000 dendanya. Terus kalau misalnya dendanya 2 hari, berarti 9 hari, berarti denda itu dikali 2, dikali dengan harinya, yaitu 5.000 dikali 2, yaitu 10.000. Itu untuk dendanya. Di sini juga ada inisialisasi data contoh, yaitu dia ini adalah data buku contoh yang ada dalam perpustakaannya. Di sini ada bukunya, yang nanti buku ini tuh juga bisa kita tambahin buku baru, atau kita bisa ngedit bukunya, atau bahkan ngapus bukunya. Lalu ada operasi dasarnya, di sini ada tambah buku. Jadi mana dia nambah buku baru ke perpustakaan. Terus ada hapus buku. Nah, di sini untuk hapus bukunya itu dengan ISBN. Nah, gitu juga untuk perbarui bukunya, nanti nyari bukunya itu dengan ISBN. Selanjutnya itu ada tampilin daftar buku. Dan di sini ada buat supaya headernya rapi aja sih Kak di sini. Terus selanjutnya ada algoritma pencarian, yang dimana algoritma pencarian itu pakai sekuensial dan binary search. Nah, untuk sekuensialnya itu adalah mencari buku berdasarkan judulnya. Di sini untuk mencari bukunya
itu berdasarkan judul, dan kita nggak harus nyari judulnya tuh full judul baru ditemuin bukunya. Bisa aja kita nulisnya sepatah dua kata dari judul yang kita ingat itu tetap bisa ketemu kalau misalnya bukunya ada. Nah, di sini cari buku dan ISBN-nya itu dengan binary search, yang dimana dia kan binary search itu harus bentuknya diurutkan dulu, nggak kayak sekuensial yang tidak harus terurut. Sementara binary harus terurut, makanya di sini kita harus ngurutin dulu nih bukunya, yaitu dengan sorted itu dari si Python-nya langsung. Nah, untuk pengurutannya di sini adalah mengurutan buku berdasarkan judul dan berdasarkan tahun. Untuk berdasarkan judul di sini secara ascending atau dari yang besar ke terke- ke, ke terkecil hingga ke terbesar, atau dari A sampai Z. Dan di sini ada descending, yaitu dari besar ke kecil dengan berdasarkan tahun. Jadi mana untuk descending ini reverse-nya itu true. Jadi dia ngebalik nilainya supaya dapat si descending-nya ini tadi. Dan di sini ada sistem penghubungan dan pengembalian. Di sini ada mencatat di sini ada pinjamkan buku, yaitu untuk mencatat dan mengubah status informasi kalau bukunya itu ada atau telah dipinjam atau bukunya nggak ditemuin. Nah, di sini juga ada terima pengembalian buku. Nah, di sini itu adalah mencatat pengembalian buku dan menghitung keterlambatannya. Untuk selanjutnya ada temukan buku dan ISBN, ini helper method, terus ada temukan catatan peminjaman buku. Yaitu kalau misalnya kita mau lihat nih pinjaman bukunya itu masih aktif atau enggak. Nah, di sini untuk hitung dendanya. Untuk hitung denda di sini, kalau misalnya harinya itu kurang dari atau sama dengan 7, maka dendanya nggak ada, maka dendanya 0. Tapi kalau misalnya denda harinya lebih dari eh, ketentuan peminjaman itu 7 hari, maka hari tersebut dikurangi dengan hari yang diperbolehkan pinjam atau jangka peminjaman dikali dengan denda per hari, yaitu 5.000 tadi. Jadi kalau misalnya eh, ternyata si peminjam itu minjam bukunya adalah 10 hari, maka 10 dikurangi 7 itu 3, maka 3 dikali 5 berarti 15, maka dendanya adalah 15.000. Selanjutnya ini untuk tampilan pengembalian. Untuk nampilin informasi lengkap tentang pengembalian buku dan dendanya, kalau dendanya ada itu ditampilkan, kalau dendanya nggak ada itu akan ditampilin yang ini. Terus ini untuk algoritma divide and conquer-nya. Ini untuk temuin buku termurah. Jadi untuk algoritma divide and conquer ini itu dia caranya itu dengan membagi koleksi buku itu menjadi 2 bagian. Dan dia mencari buku, lalu dia di conquer, yaitu mencari buku termurah atau buku termahal secara rekursif di kedua bagian, dan nanti di combine, yaitu untuk membandingkan hasil di kedua bagian. Jadi itu untuk algoritma divide and conquer-nya. Nah, ini sisanya untuk tampilan dan interaksi waktu programnya dijalankan nanti. Untuk nampilin aja sih Kak, ini kalau menu utamanya bentuknya kayak gini. Untuk menu utamanya di sini ada 13 opsi dengan 12 opsi interaktif dan 0 untuk keluar. Ini kalau misalnya pilih satu yang dipanggil siapa, pilih dua yang dipanggil apa, kayak gitu. Dan sisanya untuk bentuk-bentuk waktu di outputnya nanti aja. Nah, kalau misalnya program yang dijalankan, nanti akan ditampilkan seperti ini. Di sini ada sistem manajemen perpustakaan. Di sini kita tadi kan punya 5 buku yang sudah kita ini kan ya, sudah kita inisialisasikan atau kita datakan di dalam programnya. Jadi ada 5, yaitu ada buku Harry Potter, ada 1984, ada Laskar Pelangi, Bumi Manusia, dan Rogeng Dukuh Paruk. Nah, di sini kita mau lihat apakah betul bukunya ditampilkannya ada 5. Kita akan pilih dulu opsi 4, yaitu tampilkan daftar buku. Oke, ternyata betul nih yang ditampilkannya ada 5, yaitu tadi buku Harry Potter
sampai ronggeng buku paruh. Nah, di sini kita mau coba tambahin satu buku, Kak. Kita mau coba tambah buku baru dengan judul namanya AP2. Dan penulisnya misalnya tim praktikum. Praktikum. Untuk tahun terbitnya itu kita bikin 2025. Dan ISBN-nya di sini, ISBN itu kan 3 digit angka ya, Kak. 13 angka, 13 deret angka. Jadi ini kita bikin supaya bisa diingat aja. Nanti biar contoh-contoh yang lainnya juga bisa mudah, yaitu SBN-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 angka, 11, 12. Eh, 12, 13. Ada 13 digit angka. Dan harganya di sini kita bikin harganya misalnya 450 perak. Jadi harganya 350.450 perak. Nah, di sini bukunya berhasil ditambahkan ke koleksi perpustakaan. Kita cek apakah benar. Kita pilih lagi tampilkan daftar bukunya. Ternyata betul sini ada buku ke-6, yaitu buku yang kita tambahkan tadi, yaitu buku dengan judul AP2, penulisnya tim praktikum, tahun terbitnya 2025, ISBN-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, statusnya tersedia dengan harganya adalah 450 rupiah. Untuk informasi Kak di sini untuk stok bukunya itu cuman ada satu. Jadi kalau misalnya nanti eh, ada orang yang mau pinjam gitu dan bukunya sudah dia pinjam, terus ada orang lain lagi yang mau pinjam bukunya sama. Jadi nanti itu bukunya nggak bisa dipinjam karena stok di sini itu cuma ada satu. Nah, di sini kita coba untuk opsi lainnya itu untuk hapus buku. Tadi kan tambah buku baru sudah. Di sini kita mau ngehapus buku yang tadi kita masukin. Eh, Jangan deh, ini yang ini aja kita masukin. SBN ini itu untuk buku apa ya tadi? Nah, jadi eh, buku dengan ISBN 97874 7532 743 itu berhasil dihapus dari koleksi. Di sini kita cek yaitu buku J.K. Rowling. Ini yang kita hapus tadi. Buku Harry Potter itu sudah kita hapus. Nah, sini kita mau ngecek lagi nih, bener nggak udah kehapus. Ternyata benar, buku Harry Potter di sini nggak ada. Jadinya bukunya di sini sekarang cuma ada 5. Nah, terus selanjutnya di sini kita bisa edit informasi buku. Di sini saya mau ngedit buku yang tadi kita masukin. Saya mau ngubah harganya. Yang tadi harganya adalah 350.450 rupiah. Itu saya mau ngubah harganya jadi 350 pas aja. Nah, untuk judul di sini bisa nih kalau misalnya mengubah judul penulis tahun terbitnya itu bisa kita ubah di sini. Kebetulan karena judul di sini tetap sama, dengan penulisnya juga tetap sama, tahun terbitnya tetap sama, cuman harganya di sini yang mau kita ubah. Yaitu kita mau jadikan dia 350 ngepas. Nah, di sini informasi bukunya berhasil diperbarui. Maka kita cek lagi apakah benar sudah diperbarui atau belum. Ternyata benar sudah diperbarui itu menjadi harga 350.000. Selanjutnya kita akan cari buku berdasarkan judul, yaitu dengan sequential search. Di sini kita akan nyari judul buku tadi, yaitu yang kita bikin tadi AP2. Di sini saya cuma mau cari 2. Apakah bisa ketemu? Ternyata bisa ketemu, yaitu judulnya AP2 benar. Di sini saya cuma menuliskan 2, tapi bukunya tetap ketemu. Nah, terus kita coba lagi, misalnya kita coba lagi sekali lagi, itu kita mau cari buku Bumi Manusia. Kita cuma ngetik boom. Ternyata ketemu, yaitu Bumi Manusia penulisnya Pramudia Anantatur. Nah, terus di sini saya mau cari buku berdasarkan ISBN. Kita cari buku punya kita tadi. Yang kita masukin, yaitu buku AP2.
bukunya ditemukan. Nah, sudah ketemu bukunya, selanjutnya untuk opsi yang ketujuh dan kedelapan ini adalah pengurutan buku. Yaitu yang opsi 7 ini berdasarkan judul dan yang kedelapan ini berdasarkan tahun terbit. Nah, untuk pengurutannya ini bisa dilihat di mana. Nanti ketika kita sudah milih opsi 7 atau 8, untuk melihat pengurutan bukunya, kita harus pilih lagi opsi keempat, yaitu tampilkan daftar buku. Saya kita pilih yang urutkan buku berdasarkan judul dulu. Saya pilih, nah di sini buku berhasil diurutkan berdasarkan judul A sampai Z. Maka di sini kita cek apakah benar diurutkan. Oke, ternyata benar. Nah, karena di sini ada satu buku dengan judulnya itu bentuknya angka. Jadi dia paling pertama. Nah, untuk buku judul kedua itu kan AP2. A itu kan adalah abjad pertama, maka dia jadi buku kedua. Lalu ada buku Bumi Manusia. Di sini kan abjad B itu kan yang kedua, maka dia di buku nomor 3. Terus ada Laskar Pelangi, itu L, dan yang terakhir itu adalah Ronggeng Duku Paruk, yaitu R. Sesuai dengan pengurutan. Nah, saya kita mau coba dengan tahun terbit, yaitu kita pilih opsi 8. Buku berhasil dikurutkan berdasarkan tahun terbit atau buku yang paling pertama keluar nanti adalah buku dengan tahun terbit yang duluan, yang terbaru. Jadi buku yang paling baru tahun terbitannya itulah urutan nomor 1. Kita cek apakah benar, kita pilih lagi tampilkan daftar buku itu opsi 4. Oke, ternyata benar. Di sini buku pertama adalah buku AP2 karena tahun terbitnya 2025. Terus dilanjutkan dengan Laskar Pelangi yaitu tahun terbitnya 2005. Lalu ada Ronggeng Duku Paruk tahun terbit 1982. Ada Bumi Manusia 1980 dan yang terakhir adalah 1949. Lalu kita di sini mau pinjam buku. Misalnya kita ingin meminjam buku AP2 tadi. Kita masukin ISBN bukunya. Dan kita masukin nama peminjamnya, misalnya kan nama saya, yaitu Gea. Nah, buku AP2 berhasil dipinjam oleh Gea. Terus kita misalnya kita pinjam lagi dengan orang yang berbeda, tetapi bukunya sama. Misalnya yang pinjam adalah Kak Adi. Nah, yang ditampilkan adalah buku sedang dipinjam oleh orang lain. Jadi bukunya itu tidak bisa dipinjam oleh Kadi karena yang tadi sudah saya bilang kalau stok bukunya di sini ketersediaannya hanya satu. Jadi kalau misalnya sudah dipinjam sama orang lain, maka uh, yang ingin meminjam selanjutnya itu nggak bisa. Nanti akan tercetak buku sedang dipinjam oleh orang lain. Nah, selanjutnya saya misalkan saya mau ngembalin buku. Ternyata dia sudah selesai ngebaca buku AP2. Terus dia mau balikin bukunya. Nah, di sini eh, ringkasan pengembalian bukunya itu judul bukunya, peminjamnya, tanggal pinjamnya, tanggal segini, dan tanggal kembalinya itu tanggal segini. Nah, untuk durasi peminjamannya itu adalah 0 hari karena tadi langsung membalikin kan cuma semenit nih minjamnya dan detaknya nggak ada karena tidak lebih dari 7 hari. Jadi gitu. Terus selanjutnya itu kita bisa nemuin buku termurah dan buku termahal. Kalau kita pilih opsi 11, nah di sini untuk buku termurahnya adalah Ronggeng Duku Paruk dengan harga 85.000. Dan kalau untuk buku termahalnya adalah buku AP2 tadi dengan harga 350.000. Dan opsi terakhir adalah opsi untuk keluar dari programnya. Jadi itu sekian Kak video responsi untuk soal bagian A yaitu sistem perpustakaan untuk responsi algoritma pemrograman 2. Sekian dari saya. Terima kasih. Dadah.